Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, "Anak-anak muridku, dahulukan akhirat atas dunia, tentu engkau akan memperoleh laba dari keduanya." Bila dunia engkau dahulukan atas akhirat, niscaya engkau rugi secara menyeluruh, bahkan siksa menantimu. Mengapa engkau sibuk berurusan dengan sesuatu yang tidak diperintahkan melakukannya? Bila engkau tidak berambisi atas dunia, niscaya Allah mengekalkan pertolongannya dan melimpahkan taufik saat pencabutan kembali dunia itu. Jika engkau mengambil sesuatu dari dunia, sama artinya engkau sia-siakan barokah yang ada di sana. Orang mukmin itu siaga beramal untuk dunia dan akhiratnya. Beramal untuk dunia menyampaikannya menurut kehendak yang dibutuhkan di sana. Terimalah dunia seperti bekal penumpang. Kamu jangan sampai menariknya menurut sukamu. Orang dungu itu setiap cita-citanya tertuju dunia, sedang orang arif setiap cita-citanya adalah untuk akhirat lalu menuju Tuhan. Bila engkau tarik kesenangan dunia sampai membumbung mencapai taraf nafsu atau syahwat, maka perhatikan sebentar siapa penguasa pencerai-berai, karena hal itu tidak menguntungkanmu. Maka lawanlah nafsumu dan ajarlah dia di sisi Al-Haq. Siddiq atau orang yang benar itu mengetahui ikatan di antara sesama mereka. Setiap individu di antara mereka mencium bau menerima dan kebenaran akhir. Wahai pemaling dari Allah dan orang-orang dari hambanya, justru menghadap makhluk dan berserikat bersama mereka. Sampai kapan engkau menghadap mereka? Di tangan mereka tidak mengandung nista atau manfaat, juga tidak ada pemberi atau pencegah. Tiada pembeda antara mereka dan seluruh manusia jika dikaitkan dengan nista dan manfaat. Penguasa hanya satu, pelimpah nista hanya satu, penyampai manfaat ada satu, penggerak dan pendiam cuma satu, pemberi dan pencegah juga satu. Dia Maha Pencipta dan pelimpah rizki adalah Allah Azza wa Jalla. Dia Qadim lagi azali untuk selamanya. Dia adalah sebelum makhluk, sebelum nenek moyangmu atau orang-orang kaya di antaramu. Dia Maha Pencipta langit dan bumi dan segala keberadaan di dalamnya. Tiada sesuatu pun serupa dengan Dia, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Amboi sebalnya engkau, wahai hamba Allah. Apa engkau belum tahu proses penciptaanmu sebenarnya? Bagiku, jika di hari kiamat ada sesuatu dari Allah, tentu aku bawa segala bebanmu dari awal sampai akhir ceritamu. Wahai pembaca Al-Quran, bacalah untuk Allah yang satu tanpa melibatkan penghuni langit atau bumi. Setiap orang beramal dengan amaliyahnya, maka terjadilah jalan tembus antara dia dan Allah sebagai jalur hati untuk mencapai ke sana. Sedang engkau, wahai ilmuwan, selalu ribut dengan kata menurut katanya dan segala upayamu yang berupa harta. Padahal hal itu jika sampai ke tanganmu hanya berupa ilustrasi tanpa arti. Bila Allah menghendaki seseorang hamba,
lebih baik ilmunya, untuknya suatu pengamal dan ikhlas. Ia dikabulkan sebagaimana pengabulan terhadap doa Nabi Musa alaihissalam. Maka dia berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, dan aku telah memilih engkau untuk diriku. Anak-anak muridku, jangan engkau putus asa atas rahmat Allah dan kekal bersama maksiat yang menyebabkan dosa besar. Sucikan busana agamamu dari najis dengan air taubat. Tetap bersama dia dan ikhlas di sampingnya. Takutilah tepat itu yang menempatkan dirimu, karena bagaimanapun dirimu berpaling sorot, mata binatang buas tetap mengitarimu. Penyakit terus menguntitmu, semua itu datang dari dia. Karena itu kembalilah kepada Allah sepenuh hati. Engkau jangan makan dari hasil burukmu, atau kau peroleh dengan syahwat atau nafsu. Engkau jangan makan kecuali disertai dua saksi adil, yaitu Al-Quran dan hadis. Kemudian carilah penyaksi lain saat dua penyaksi itu telah menyatu dalam hati. Apabila dikumandangkan suara kitab dan sunnah, maka hatimu menanti bagian perempat. Itu adalah perbuatan Allah. Engkau jangan seperti lentera malam yang memijari sekelilingnya, sedang ia tidak tahu apa yang sedang terjadi pada dirinya. Inilah sesuatu yang tidak bisa diperoleh dengan tahili, tamanni, takalluf, dan tasni. Ia sesuatu beban dalam hati dan sedokoh perbuatanmu, yakni melakukan sesuatu pekerjaan yang bermotif karena Allah semata. Anak-anak muridku, sehat itu tergantung peninggalan mencari yang jernih. Kaya menurut peninggalan mencari kaya, dan pengobat menurut peninggalan mencari pengobat. Semua obat terletak dalam penyerahan diri di hadapan Allah, memutus kausalita dan pengosongan diri dari Tuhan-Tuhan selain Tuhan Al-Haq. Tetapi yang manjur terletak dalam pengesaan Allah menurut hati, bukan lisan. Tauhid dan zuhud keduanya tidak ada dalam tubuh atau lisan. Tauhid terletak dalam hati, zuhud di hati, ma'rifat di hati, takwa di hati, pengetahuan tentang Allah di hati, cinta Allah dalam hati, dan dekat dengannya juga dalam hati. Jadilah orang berakal, jangan main gila-gilaan, jangan berbuat macam-macam, dusta, riya, dan munafik. Setiap citamu engkau karungi makhluk. Bila engkau tahu kalau dirimu melangkah beserta hati menuju makhluk itu, cukup memperjauh diri dari Allah. Engkau mengaku pencari al-haq, ternyata engkau pencari makhluk. Dirimu diperumpamakan orang berkata, aku hendak pulang ke Mekah dengan tujuan ke Parsi. Lalu engkau berangkat dari Mekah. Engkau mengaku bahwa hatimu telah bebas dari makhluk yang mengikat, sedang engkau takut dan masih mengharap mereka. Lahiriahmu benci tapi batinmu senang mereka. Lahiriahmu bertemu Allah dan hatimu menjalin makhluk. Inilah perkata yang tidak cukup hanya dengan pengakuan lisan. Inilah tingkah yang di dalamnya tidak terdapat makhluk, dunia, akhirat, dan selain Allah. Dia Maha Satu, tidak menerima kecuali satu. Dia satu, tidak menerima sekutu, karena dia sesungguhnya bertolak dengan ketentuanmu, dan terimalah ketentuan yang diterapkan untukmu. Semua makhluk lemah, ketentuannya berlaku atas diri mereka.
Kuasa Allah juga merata atasmu dan mereka. Goresan kalam dari ilmunya tentang sesuatu tetap berlaku untukmu dan mereka. Pengisah Allah yang lagi soleh menjadi pertanda kebenaran Allah pada makhluk. Di antara mereka ada yang suka telanjang dunia dari sudut lahiriah maupun batiniah. Dan di antara mereka ada pula yang telanjang dunia hanya dari sudut batiniahnya saja. Allah tidak menampakkan dalam batiniah mereka sesuatu pun. Itulah hati orang-orang sufi. Siapa mampu melakukan ketentuan ini, sungguh ia dipenguasakan dari makhluk. Dia pemberani menentang yang batil. Asy-syuja', beranai tanpa rasa takut kepada siapapun kecuali Allah, adalah orang yang menyucikan hati selain Allah, kemudian tegar bertempat di pintunya dengan pedang tauhid yang diliputi syariat. Saat itu tiada satupun makhluk mampu menerobosnya untuk membangun hati dengan kegoncangannya. Syara' mengajari lahiriah, tauhid dan ma'rifat sama-sama mengajari batiniah. Alangkah jauh beda antara kata mereka dan kata kami tentang sesuatu yang kembali. Engkau ucapkan ini haram, justru engkau pencetak dosa besar, dan halal sedang engkau tidak melakukan. Ternyata dirimu dalam kefusian yang amat. Nabi SAW bersabda, celaka bagi orang-orang bodoh sekali dan bagi orang-orang pintar sekali. Suatu kecelakaan bagi orang bodoh mengapa tidak mau berdidik, dan 7 kali kecelakaan orang berilmu. Ia berilmu tetapi tidak beramal, maka lenyaplah barokah ilmunya dan lepaslah tanda baginya. Berilmu lalu beramal dan mengasing dalam tempat pengasinganmu dari makhluk, kemudian memperbaiki cinta Allah. Bila mana pengasingan dan cintamu bersih, niscaya hal itu semakin memperdekatkanmu kepada Dia dan mengosongkan yang lain. Jika dikehendaki perbuatan tersebut mampu memasyhurkan atau memperharum namamu di hadapan makhluk, bahkan semakin menambah pembagianmu. Dengar dan camkanlah, wahai pendungu Allah beserta para walinya, wahai para pentaat Allah dan para walinya, kebenaran mutlak hanya Al-Haq Azza wa Jalla, sedang batil terletak padamu. Wahai makhluk, Allah terletak di hati, rahasia dan al-ma'ani, sedang batil terletak pada hawa nafsu, tabiat, tradisi, dunia, dan apa saja selain Dia. Demikian hati, jaga sampai memperdekat pada Allah yang Maha Qadim, azali lagi abadi. Engkau jangan sarati dirimu melebihi bebanmu, wahai munafik. Yang ada di sisimu tidak lebih baik daripada ini. Engkau pengamba makan, pakaian, kendaraan, atau penguasaanmu. Hati orang benar atau siddiqin itu pergi dari makhluk menuju al-haq. Ulama yang beramal dengan ilmunya itu mengganti para salaf. Mereka adalah pewaris Nabi dan pembenteng orang-orang yang berada di belakangnya. Mereka pemuka di hadapan mereka, memerintah untuk kebangkitan agama dalam pusat syariat dan membentengi kehancurannya. Di hari kiamat mereka terkumpul bersama para nabi, maka mereka dilimpahi pahala dari Allah. Tuhan membuat misal orang pandai berilmu yang tidak disertai amal laksana himar.
Difirmankan oleh Allah, laksana himar yang memikul kitab-kitab. Al-Asfar adalah kitab-kitab. Bergunakah himar memikul setumpuk kitab? Ia tidak menghasilkan apapun kecuali lelah. Siapa bertambah ilmu, seharusnya bertambah takut serta patuh kepada Tuhan. Wahai pengaku berilmu, mana tangismu karena takut Allah? Di mana takut dan khawatirmu? Mana kesadaranmu terhadap dosa-dosamu? Mana pertalianmu untuk menerangi kegelapan untuk berpatuh kepada Allah? Mana pengajar nafsu dan pemberantasanmu padanya di hadapan Allah? Kitamu hanya busana hidup, makan, kawin, kedai, kumpul bersama orang-orang ramai dan menjalin mesra bersama mereka. Cukuplah cintamu seperti ini. Kalaupun engkau dapat bagian, tentu bermacam sesuatu itu mendatangimu menurut ketentuan waktunya. Sedang hatimu santai dalam penantian dan loba yang berat tegar bersama Allah. Wahai cahaya, kesunyianmu rusak, tidak suci dari najis dan tidak bersih. Engkau beramal dengan hati, tapi di dalamnya tak ada tauhid serta ikhlas yang bersih. Wahai penidur, engkau jangan tidur untuk mereka. Wahai pemaling, engkau jangan berpaling dari mereka. Wahai pelupa, engkau jangan lupa. Wahai para peninggal, engkau jangan tinggalkan itu. Wahai pendungu kepada Allah dan Rasul-Nya, orang-orang dahulu dan sekarang, engkau laksana tonggak kayu yang panjang. Ia tidak bisa membuat kebaikan sesuatu pun. Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan selamatkanlah kami dari siksa neraka. Amin ya Rabbal Alamin.